Info cuaca. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca kita dari BMKG Maluku Saleh. Ada Ari Judin. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam dingin. Salam dingin. Salam sehat. Walaupun dingin tetap semangat ya pagi Ya, ini ya Ari ya. sehat ya. Ini banyak mau taunya ini Lia, karena sesuai dengan topik kita untuk pagi ini mengenai waspada cuaca ekstrim jelang akhir tahun ini. Nah, Ari, ini kita sudah masuk musim penghujan kah? Iya, puncak musim penghujan. Ya, bisa dikatakan mungkin begitu ya. Mhm. Biasanya kalau puncak musim penghujan itu ditandai dengan apa? Iya, kalau puncak musim hujan tentunya ditandai yang pertama dia hujannya lebih banyak dibandingkan bulan yang lain ya. Mhm. Kemudian bisa dikatakan terkadang dia hujannya di atas normal. Mhm. Mungkin kalau bisa dibilang mungkin biasanya itu 200 mm per bulan, ini mungkin bisa 300, itu bisa dikatakan di atas normal gitu ya. Dan hujan terjadi dari pagi sampai malam gitu ya, Iya, pelan-pelan. terus Kalau menerus. kalau istilah orang awam apa ya, hujannya awet gitu ya. Iya, awet. Oke, untuk sepanjang hari ini seperti apa prediksinya dari pagi sampai sore nanti? Apakah seperti ini terus atau ada perubahan nanti tiba-tiba di siang hari? Iya, kalau kita lihat dari analisa kita, saya dari tadi malam ya memantau ya, Mm-mm. bahwa memang kalau dari pagi hingga malam nanti lagi ini memang cenderung ya gelap ya, mungkin stabil lah kondisinya cuacanya seperti ini. Mm-mm. Jadi mendung, kemudian hujan, berhenti lagi, hujan lagi, terus demikian. Karena memang gangguan cuaca di wilayah kita masih terus ada. Setelah kemarin hilang, muncul lagi, begitu lagi seterusnya. Mm-mm. Ini memang kalau kita lihat dari awal Desember ya, dari awal Desember sampai sekarang berarti sudah 3 minggu ya, 3 minggu kurang lebih terus begitu. Jadi kondisi cuaca kita prediksikan sampai akhir tahun pun masih ada banyak gangguan di wilayah kita. Demikian. Mhm, mhm. Berarti itu sesuai dengan ini ya, informasi yang udah dikatakan oleh Kepala BMKG Pusat ya, Ibu Di Iya, Korita, di mana dikatakan bahwa eh, diprediksi intensitas hujan seperti ini dari 21 di hari ini ya, 21 Desember iya. sampai awal Januari, 1 Januari nanti. Nah, kalau dikatakan hujan ekstrim itu berpotensi menjadi hujan ekstrim, yang dimaksud ini seperti apa? Iya. Hujan ekstrim itu tentunya kan hujan yang bisa dikatakan di atas normalnya ya, di atas Hmm. normal biasanya yang terjadi. Kemarin kami sempat presentasi di Polres, Mm-mm. diwakili oleh Bapak Siswanto. Mm-mm. Di situ di bagian slide kami juga selipkan bahwa memang untuk dasarian 2 dan 3 Mm-mm. di bulan Desember ini bahwa memang prediksi kami hujannya yang pertama itu masih intensitasnya masih tinggi ya, Mm-mm. Mm-mm. peluang hujannya masih tinggi, Mm. kemudian juga sifat hujannya di situ bisa dikatakan di atas normal, yang berarti bahwa dapat kita simpulkan bahwa hujannya masih terus banyak sampai akhir tahun ini, dan bisa dikatakan curah hujannya bisa dikatakan di atas normal dibandingkan tahun yang lalu. Demikian. Mhm. Ini dikatakan ekstrim di akhir tahun ini, apakah ada faktor-faktor penyebabnya ini? Kalau dilihat di tahun ini sedikit berbeda karena gangguan cuacanya dari awal tahun ya sampai 20, hari ini 21 ya kalau nggak salah ya. Ya, ya. Hmm. Sampai 21 ini awet. Biasanya itu dia setelah hujan 3 hari terus menerus, dia berhenti mungkin 1-2 hari selang, Mm-mm. baru mulai lagi. Tapi kalau ini, kalau kita lihat dia awet. Karena saya yang bertugas ya, full yang bertugas di bulan ini, jadi saya melihat awet sekali gangguan cuaca di wilayah Sumatera ini, khususnya juga Aceh gitu. Iya, gangguan cuaca ini disebabkan oleh apa ini? Ada perubahan angin kah atau ada hal lainnya? Iya, secara umum angin ya.
Jadi Oh, oke. ada pergerakan angin, belokan angin. Yang pertama kita sering berada di wilayah belokan angin, itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian kita sering berada di wilayah siklonik. Mm-mm. Siklonik itu kayak pusaran angin gitu. Jadi kita kayak, mungkin kalau gampangnya kalau kita bilang, kalau di sungai tempat airnya berputar. Mm-mm. Mm-mm. Jadi di situlah kita, jadi banyak pertumbuhan awan situ. Kita Mm-mm. seringnya karena faktor angin ya, pergerakan angin Pergerakan angin. sering ya gangguan. Mhm. Itu untuk Aceh apa Indonesia keseluruhannya gangguan ini? Kalau bisa dibilang Sumatera ya, bisa dibilang Oh. Sumatera yang paling banyak gangguan pergerakan angin ya. Mhm. Dan Ibu Dwi Korita ini juga mengatakan untuk 21 hingga 23 Desember itu ada 12 provinsi yang diperkirakan akan berdampak ya untuk hujan intensitas tinggi termasuk juga Aceh. Nah, itu untuk wilayah Aceh sendiri meratakah seluruh Aceh atau ada Iya, yang berbeda? Sama. iya sama. Mhm. Seperti yang kami sampaikan bahwa di dasar yang 2 dan 3 itu sebenarnya intensitas hujannya masih tinggi Mhm. dan sifatnya juga masih bisa di atas normal. Dan ini berlangsung hingga awal Januari juga nanti? Iya, betul. Oke, ada anginkah yang perlu dikhawatirkan, petir atau apa untuk tingkat ketebalan awan ini mempengaruhi? Iya, kalau kita pantau memang potensi terbentuknya awan cumulonimbus kan sangat besar ya untuk wilayah Aceh ini Mhm. karena pergerakan angin tadi. Mhm. Jadi tentunya kalau kita lihat angin di akhir-akhir ini pun cukup kencang ya, Iya. cukup kencang. Jadi perlu diwaspadai karena memang biasanya kalau sudah hujan itu dia bermain di atas 10 knot, Mhm. Mhm. 13 knot biasanya. Jadi perlu diwaspadai. Bukan hanya di daratan yang perlu diwaspadai, di perairan juga karena memang berdampak kepada tinggi gelombang ya. Jadi Iya. para nelayan juga harus hati-hati karena selain angin kencang di sana juga terpantau terkadang banyak pertumbuhan awan cumulonimbus, awan yang disertai petir dan angin kencang juga hujan. Demikian. Hmm. Tinggi gelombang untuk hari ini berapa prediksinya, Ari? Masih terpantau cukup tinggi ya, masih bisa melampaui 2,5 meter. Mhm. Karena memang kalau kita pantau angin di perairan juga cukup kencang ya. Itu sepanjang hari ini atau berlaku untuk pagi ini saja? Awet ya, kalau kita Oh. perhatikan awet ya, dari pagi hingga malam lagi nanti masih cenderung awet karena kalau kita lihat dari tadi malam itu cenderung mendung dan sekarang udah mulai pertumbuhan awan-awan hujan lagi ya di perairan kita. Oh, berarti kolaborasi yang cukup baik ini dengan hujan ya sepanjang pagi ini Iya. angin juga dan tinggi gelombang. Baiklah dengan cuaca kita yang Aceh juga termasuk ini berpotensi dengan cuaca yang dikatakan harus siaga karena Presiden Jokowi juga mengatakan ya bahwa Iya. mengingatkan ancaman cuaca ekstrim ini menjelang akhir tahun dan diminta untuk semuanya memaksimalkan peringatan dini dan juga mitigasi bencana. Nah, dari BMKG sendiri mungkin terakhir ini ada himbauan? Iya, karena kondisi cuaca cepat berubah, jadi kami menghimbau pada masyarakat, mungkin sekarang sudah punya Android semua ya masyarakatnya. Jadi terus pantau di mhews.bmkg.go.id, nanti langsung pilih yang Provinsi Aceh, kemudian pilih kabupaten yang Bapak Ibu ingin tahu informasinya. Di situ ada informasi aktual yang terkini yang sedang terjadi, kemudian ada perakiraan untuk seminggu ke depan, malahan itu sudah per kecamatan. Mm-mm. Kemudian di situ ada informasi gelombang dan juga ada informasi terkait gempa bumi yang terjadi. Jadi kalau untuk mendukung kegiatan Bapak Ibu, ini websitenya sudah sangat memenuhi kriteria ya, Mm-mm. sangat lengkap informasinya. Jadi Bapak Ibu bisa memantau terus perkembangan cuaca di website yang saya sebutkan tadi. Demikian. Mhm. Ya, untuk yang dataran tinggi juga ya, karena biasanya kalau hujan seperti ini tanah longsor gitu ya, banjir, Iya, belum lagi penyakit-penyakit harus ya tetap siaga semuanya. Baik, terima iya, kasih Ari. Nanti sore Ari juga ya. iya, Iya, boleh. kita akan kembali update nanti. Terima kasih, selamat beraktivitas. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian info cuaca.